Kejutan melintas di mata Yao Lao di dalam gua gunung saat dia mengamati cairan obat yang dengan cepat berputar-putar di dalam cekungan kayu. Dengan kemampuannya dia secara alami bisa merasakan kekuatan hisap yang melonjak keluar secara eksplosif dari tubuh Xiao Yan. Dia segera bergumam pelan, anak kecil ini ingin menerobos kelas Dadoshi sekaligus. Meminjam kekuatan yang tangguh ini tampaknya dia memiliki kesempatan yang cukup bagus. Namun energi yang dia butuhkan adalah jumlah yang sangat besar. Cairan obat dengan cepat berputar di dalam cekungan kayu. Gelombang energi tak terbandingkan murni merembes keluar dari cairan obat. Akhirnya itu dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan selama masa latihannya. Ketika energi murni ini mengalir sampai hilang, warna cairan obat yang awalnya berwarna-warni dengan cepat menjadi pucat. Menurut kecepatan ini, sepertinya tidak banyak waktu yang dibutuhkan sebelum energi yang sangat besar dalam cairan obat sepenuhnya diserap oleh Xiao Yan. Selain menyerap energi dalam cairan obat, kekuatan hisap yang terlalu kuat juga secara paksa menarik dan menyerap energi alam sekitarnya. Namun energi yang diserap langsung dari alam jelas kali lebih banyak berbintik-bintik dibandingkan dengan energi di dalam cairan obat. Namun itu lebih unggul karena ada jumlah yang tak terbatas dari energi ini dan itu tidak akan habis tidak peduli berapa banyak yang diserap. Oleh karena itu di bawah penyerapan dua cabang ini energi kuat itu mengerumuni tubuh Xiao Yan dalam tren yang tak henti-hentinya. Ini menerkam ke dalam kristal do yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Meskipun kekuatan hisap Xiao Yan sangat cepat, energi yang dia butuhkan untuk memajukan levelnya memang terlalu besar. Jika orang biasa ingin menerobos, dia pasti akan membutuhkan akumulasi kekuatan selama periode waktu yang panjang. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk keinginan Xiao Yan untuk memajukan dua level sekaligus adalah memang jumlah yang sangat mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun kecepatan absorpsinya sangat cepat, do kristal berukuran tinju masih tidak memiliki sedikit pun perasaan terisi. Paling banyak permukaan yang semula cerah menjadi sedikit lebih cerah. Mengikuti aliran waktu secara bertahap, momentum dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan jejak-jejak ban. Ini terutama setelah benang terakhir dari energi murni dalam cairan obat diserap oleh Xiao Yan. Setelah kehilangan dukungan dari sejumlah besar energi ini, penyerapan energi dari alam terlalu tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari kristal do. Oleh karena itu energi kuat yang menyerbu ke dalam tubuh Xiao Yan juga sangat berkurang. Salah satu hal terburuk yang terjadi saat maju ke tingkat berikutnya adalah pasokan energi yang tidak mencukupi. Ini akan menyebabkan kegagalan untuk maju ke tingkat berikutnya. Namun tidak ada pilihan lain untuk Xiao Yan yang berada dalam kondisi pelatihannya. Segera ia hanya bisa berulang kali mengedarkan metode kick-nya untuk meningkatkan kekuatan penyerapan energi dari alam. Seseorang dapat memperoleh pasokan energi yang tak terbatas dari alam, tetapi hanya sejumlah kecil energi belang-belang yang dapat diserap setelah disempurnakan oleh tubuh seseorang. Jumlah ini tidak diragukan lagi, hanya setetes ember untuk Xiao Yan yang berada di tengah-tengah maju. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedang mengincar cairan obat yang telah berubah menjadi air jernih. Dia sekali lagi melirik sedikit kecemasan di alis Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan korek quenching body milk. Dia membuka tutup botol sedikit dan dengan hati-hati menjatuhkan satu tetes cairan zamrud ke dalam baskom kayu. Mengikuti jatuhnya korek quenching body milk, air yang semula bening di mana orang bisa melihat bagian bawah sekali lagi berubah menjadi warna zamrud yang kaya. Itu sangat kaya sehingga ada kabut yang tidak akan hilang berlama-lama di dalam cekungan kayu. Energi murni raksasa sekali lagi mengisi air. Setetes korek quenching body milk yang tiba-tiba ditambahkan tidak diragukan lagi seperti memberikan arang kepada seseorang selama badai salju dari perspektif Xiao Yan. Itu energi murni liar menyerbu ke dalam tubuh Xiao Yan melalui pori-porinya, akhirnya menyebabkan kelelahan dalam tubuh Xiao Yan untuk sekali lagi menghilang. Pikirannya bergerak dan energi murni, seperti mata air mendidih tak henti-hentinya beredar di dalam jalur kick-nya. Akhirnya itu dituangkan ke dalam do kristal berkontribusi terhadap sejumlah besar energi yang dibutuhkan. Tidak ada bahan obat lain yang ditambahkan ke susu-susu quenching tubuh ini untuk menetralisirnya. Oleh karena itu energi yang terkandungnya bahkan lebih sombong. Fortunately, tubuh Xiao Yan telah menjadi jauh lebih kuat setelah mencuci sumsum Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu energi sombong ini mungkin masih mengandung rasa sakit menusuk samar setelah memasuki tubuhnya, tetapi rasa sakit yang membakar dari sebelumnya tidak terasa sama sekali. Setetes korek quenching body milk ini memberikan sejumlah besar energi kepada Xiao Yan. Namun energi yang dibutuhkan untuk kemajuannya mungkin bisa disebut aneh. Energi yang dibutuhkan untuk melangkah melintasi penghalang ini tampak seperti jumlah semua energi yang diperlukan untuk maju dalam kelas yang satu ini. Oleh karena itu, meskipun energi yang terkandung dalam setetes korek quenching body milk ini sangat kuat, cairan obat zamrud dalam cekungan kayu sekali lagi menjadi jelas setelah 1 jam penyerapan liar. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap cairan obat di cekungan kayu yang sekali lagi tidak memiliki warna. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah menimbang tingkat Qi Xiao Yan saat ini sedang memancar, dia akhirnya dengan sedikit keraguan menuangkan 2 tetes korek quenching body milk ke dalam baskom kayu. Orang biasa yang ingin mencapai tahap ini menembus ke doling pasti akan membutuhkan akumulasi energi yang lama.
Akumulasi ini bahkan bisa mencapai panjang beberapa tahun. Jangka waktu ini memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menembus penghalang ini. Jika bukan karena objek spiritual alami dari Core Quenching Body Milk, Xiao Yan akan paling dapat menerobos ke tingkat Dadoshi 9 bintang. Tidak diragukan lagi, itu adalah olokan orang gila jika dia ingin menerobos ke kelas Doling sekaligus. Namun sangat beruntung bahwa ini sangat langka dan sulit untuk menemukan Core Quenching Body Milk secara kebetulan di tangannya. Seseorang harus mengatakan bahwa ini adalah berkah. Kekayaan energi yang terkandung dalam setiap tetes Core Quenching Body Milk sangat mengejutkan. Energi dari gelar ini kemungkinan mampu menyamai akumulasi energi selama setengah tahun untuk orang biasa. Sebagian besar energi dari 10 tetes Core Quenching Body Milk sebelumnya digunakan untuk menghaluskan tubuh Xiao Yan. Hanya 10% hingga 20% energi yang tersisa dan diserap oleh Xiao Yan. Selain itu, satu tetes Core Quenching Body Milk yang baru saja ditambahkan tidak cukup untuk memungkinkan Xiao Yan menembus kelas Doling. Namun, 2 tetes Core Quenching Body Milk yang baru saja dilemparkan Yao Lao akhirnya menjadi cawan terakhir air dalam wadah yang penuh. Pikiran Xiao Yan berulang kali memerintahkan energi untuk mengikuti rute metode Flame Mantra Qi untuk bersirkulasi. Jumlah energi yang tak hentinya melesat lewat seperti mobil yang berlari selamanya di jalan tol. Akhirnya energi itu dibebankan ke dalam do kristal. Terlepas dari seberapa dalam lubang yang ada, akhirnya ada waktu ketika itu akan diisi. Meskipun energi yang dibutuhkan untuk memajukan begitu besar sehingga meninggalkan satu tanpa suara, energi yang sangat besar itu dengan cepat dibuat di bawah penambahan 3 tetes Core Quenching Body Milk. Sama seperti cairan obat di cekungan kayu, sekali lagi berubah menjadi air murni. Kekuatan hisap besar yang meletus dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya bergetar sedikit karena pori-pori di seluruh tubuhnya menyusut memenjarakan semua energi di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya tumpah keluar. Dedo kristal tinju berukuran dalam pusaran itu seperti matahari yang cerah. Cahaya hangat dan mata menusuk berulang kali keluar dari dalam, bersinar melalui pusaran sampai transparan. Gelombang terakhir energi menyelesaikan sirkulasi dalam jalur Qi dan mengalir ke pusaran sebelum akhirnya mengalir ke kristal Do yang mirip matahari. Bersenandung. Setelah menuangkan gelombang energi terakhir ini, kristal Do yang berbentuk belah ketupat tiba-tiba bergetar sedikit. Suara dengung rendah diam-diam dipancarkan sebelum akhirnya bergema. Suara itu tidak hilang dari pusaran. Bang, bang. Suara sedikit dan berirama terdengar dari dalam pusaran. Ketika seseorang mendengarkan dengan seasteris sama itu mirip dengan detak jantung, muncul sangat aneh. Setelah munculnya suara berirama ini, cahaya pada belah ketupat do kristal juga berfluktuasi antara yang kuat dan yang lemah. Selain itu, di bawah fokus pikiran Xiao Yan, dia tertegun untuk menyadari bahwa itu kristal do yang semula tidak teratur telah menjadi bulat seperti bola. Setelah kristal do menjadi bulat, sudut-sudut aneh menonjol keluar. Sikap itu seolah-olah itu adalah landak laut yang ditutupi oleh tusukan. Jika seseorang menghitungnya dengan hati-hati, landak laut itu muncul secara tidak sengaja memiliki 6 tusukan panjang. Kristal do yang seperti landak laut bersinar lemah pada waktu dan intens pada orang lain. Mengikuti intensifikasi dan melemahnya cahaya, detak jantung seperti ritme itu terdengar sekali lagi. Seolah-olah itu adalah hati yang dipenuhi dengan kekuatan. Setelah kristal berbentuk belah ketupat benar-benar berubah menjadi kristal do yang berbentuk landak laut, intensifikasi dan melemahnya cahaya di permukaannya menjadi semakin cepat. Suara detak jantung itu juga mengikutinya dan menjadi lebih cepat. Bang, bang. Suara rendah teredam perlahan bergema di dalam tubuhnya. Pada akhirnya itu mencapai titik di mana itu hampir irama yang sama seperti hati Xiao Yan. Instan ketika dua jenis beat bergabung bersama, do kristal yang mirip landak laut tiba-tiba berguncang di pusaran. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari kristal do. Riak energi melewati pusaran pembuluh darahnya, tulang-tulang di tubuhnya, dan akhirnya kulitnya tanpa perlawanan. Segera itu meletus dalam gerakan tiba-tiba. Xiao Yan yang duduk bersila di dalam cekungan kayu di gua gunung tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam dan jernih seperti benda keluar dengan eksplosif. Gelombang aura kuat menyebar dari tubuhnya. Saat napasnya dimuntahkan, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Auman yang jelas yang membawa doki yang kuat meledak dari gua gunung seperti guntur yang teredam. Bang! Petik tunggal, petik tunggal. Saat suara gemuruh yang jelas terdengar, riak energi kuat pecah dari tubuhnya. Tiba-tiba kabut mulai terciprat kemana-mana. Cekungan kayu yang Xiao Yan telah berubah menjadi serbuk gergaji di bawah riak energi menyapu. Riak energi tidak berhenti setelah menghancurkan cekungan kayu tetapi terus menyapu seluruh gua gunung. Dalam sekejap suara ledakan datang gelombang demi gelombang di gua gunung. Banyak garis retak mulai menyebar di bebatuan besar. Akhirnya, mereka memeluk seluruh gua gunung. Seluruh bagian dalam gua gunung itu benar-benar berantakan setelah raungan yang jelas berlalu. Kabut perlahan-lahan jatuh dan bayangan hitam muncul dengan cara seperti hantu. Akhirnya itu berdiri dengan bangga. Wajah halus dan tampan dipenuhi dengan sukacita liar. Sudahkah aku berhasil? Petik tunggal.
Sosok manusia berwarna hitam muncul seperti guntur berguling di puncak gunung. Cahaya petir berwarna perak samar terlihat di bawah kaki manusia. Penguasa hitam besar di tangannya membawa suara menekan angin yang membelah. Meskipun penguasa hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang ketika dipegang di tangan manusia. Saat melambai dan menari, ada kelincahan dan trikinis di dalam tubuhnya yang sombong. Petik tunggal petik tunggal. Di bawah peretasan tiba-tiba dari tubuh penguasa besar itu angin yang tajam merobek udara. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti sekelompok api berwarna hijau. Ini menyebabkan angin dari penguasa membawa perasaan panas. Dengan peretasan yang marah dari penguasa hitam akhirnya membawa kekuatan liar dan tak terbandingkan ganas yang dengan kasar meretas batu hijau di sisinya. Keduanya bersentuhan dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau yang keras mengeluarkan bang dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung dalam tubuh penguasa. Tak terhitung fragmen-fragmen batu kecil yang meledak dengan eksplosif di seluruh tempat. Hanya dalam sekejap hanya separuh kecil dari batu hijau yang tingginya setengah dari seseorang yang tetap disisipkan di puncak gunung. Petik tunggal petik tunggal. Tangan Xiao Yan mempertahankan postur karena telah meretas dengan penguasa berat. Kemerahan ramping muncul di wajahnya. Setelah menghirup nafas udara, kemerahan ramping secara bertahap menjadi redup karena nafasnya sekali lagi kembali menjadi panjang dan halus. Setelah pemulihan pernapasannya, orang bisa melihat bahwa itu pembuluh darah hijau yang menonjol keluar di tangannya dengan tenang kembali normal. Kekuatan kuat pada otot-ototnya yang tegang dengan kencang perlahan-lahan menjadi lemah sampai akhirnya menghilang. Xiao Yan menarik penguasa yang berat. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang dengan itu. Dia memutar kepalanya sedikit saat dia memberikan tubuhnya goyangan acak. Dia bisa mendengar suara retak dari tulangnya dan dia tanpa sadar tersenyum puas. Pencucian dan pemurnian tulang-tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiao Yan melonjak hingga hampir 2 kali lipat dari apa itu. Tidak hanya tulang di tubuhnya menjadi lebih tangguh, tetapi Xiao Yan juga mampu merasakan kekuatan yang kuat yang tersembunyi di bawah kulitnya ketika otot-ototnya terasa kencang. Itu menunggu untuk meletus dan menyembur keluar. Pencucian dan pemurnian tulangnya telah menyebabkan Xiao Yan untuk mendapatkan kelincahan yang lebih cepat dan lebih sensitif. Bahkan meningkatkan reaksi mentalnya di atas menyebabkan dagingnya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, sekarang dia telah menembus kelas Doling Xiao Yan lebih mampu merasakan transformasi yang hampir lengkap di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu Xiao Yan bisa paling bertahan selama lebih dari 10 menit ketika menampilkan gerakan 3 kilat petir. Sekarang dia telah meningkatkan kekuatannya, doki di tubuhnya telah sangat meningkat dan dia dapat memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari sini orang bisa melihat celah yang jelas antara Dadoshi dan Doling. Perasaan seorang Doling tidak buruk kan? Tubuh Yao Lao ditunda di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil mengamati Xiao Yan yang bersemangat. Mereka memang dua kelas yang berbeda. Jarak antara keduanya memang sangat besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. Di masa lalu jika bukan karena ia memiliki Angry Buddha Lotus Flame, serta sejenis barang unik seperti Green Lotus Core Flame, lupakan tentang mengalahkan bintang 3 Doling, bahkan seseorang yang baru saja memasuki kelas Doling sepertinya akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi negara yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai Dadoshi. Sekarang dia secara pribadi mengalami kekuatan besar dari Doling, bahkan Xiao Yan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman untuk dirinya sebelumnya yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang setelah aku maju ke Doling, sepertinya aku akan dapat menghadapi 2 atau 3 bintang biasa Doling dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan metode Flame Mantra Ki. Jika aku juga menampilkan Ski Fire Tree Mysterious Change, aku mungkin dapat bersaing dengan orang yang kuat dari level Bai Cheng. Dengan cara ini aku memenuhi syarat untuk memasuki Strong Ranking dengan kekuatan aku. Tinju Xiao Yan yang diperketat itu menjadi rileks. Dia merasakan kekuatan kuat yang ada di dalamnya dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat kesenyuman. Prestasi semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan Xiao Yan menjadi bangga. Setelah semua, bakat pelatihan dari mereka dalam Akademi Batin ini konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan meningkat dalam hal ini cukup besar. Xiao Yan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia melangkah maju dan mengabaikan lautan pepohonan luas di bawah dari atas di udara. Kerutan tiba-tiba muncul lama kemudian ketika dia berkata, aku telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di dalam pegunungan yang dalam ini. Sudah waktunya untuk kembali ke Akademi Batin. Strong Ranking Competition yang disebutkan Lin Yan mungkin akan segera terjadi. Selama aku bisa masuk ke dalam 10 besar, aku akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa tingkat yang lebih rendah dari menara penyulingan Ski Blazing Ski. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku terus merasa bahwa itu apa yang disebut memurnikan tubuh dengan Flame Heart Flame memiliki hubungan dengan Fallen Heart Flame. Itu, menara pemulas langit berkilauan, memang cukup misterius. Bahkan kekuatan-kekuatan spiritualku tidak bisa menyebar ke seluruh tempat itu. Oleh karena itu penyelidikan diam aku tidak memiliki efek sedikit pun. Meskipun aku tidak dapat menggali, aku masih bisa merasakan bahwa itu ada cukup banyak orang kuat yang menjaga tingkat terendah.
Jika seseorang dipaksa menerobos masuk, ada kemungkinan bahwa itu usahanya akan sia-sia bahkan jika dia adalah seorang elit dozong. Kami tidak tahu banyak tentang situasi Colin Heart Flame di dalam menara. Jika kita bisa masuk lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan jatuh hati api. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia sedikit jengkel saat dia menggosok pelipisnya. Dia bergumam, ini benar-benar merepotkan. Petik tunggal. Yao Lao hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat wajah pucat Xiao Yan. Dia berkata tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Doki sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa faksi tingkat pertama tidak akan terlalu menyinggung perasaan mereka, apalagi seseorang seperti aku yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan di puncak aku waktu itu, aku harus berpikir tentang hal-hal sepele dan menimbang dengan hati-hati di dalam hati sebelum datang ke Akademi Jiana untuk mengambil sesuatu. Petik tunggal. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan menghabiskan banyak usaha untuk datang ke Akademi Jianan ini. Tujuannya adalah Colin Heart Flame. Oleh karena itu, hati Xiao Yan memiliki perasaan bahwa itu dia harus memiliki benda ini. Sepertinya dia bahkan tidak peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi dari mantra nyala memainkan peran yang sangat penting. Untuk mendapatkan Flame Mantra untuk berevolusi, Heavenly Flame adalah sesuatu yang tidak boleh ia kurangi. Tatapan Xiao Yan berbalik ke arah selatan. Tempat itu adalah tempat menara penyulingan Ski Blazing Ski berdiri di dalam Akademi Batin. Itu lama kemudian sebelum panas berapi-api di dalam matanya diam-diam mundur. Dia tersenyum lembut sebelum menggoyangkan pundaknya. The Purple Cloud Wings ditembak. Dengan flap lembut tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang buru-buru terbang keluar dari pegunungan. Dalam sekejap dia berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang di cakrawala. Xiao Yan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke Akademi Batin. Jika Xiao Yan tidak maju ke Doling, kemungkinan dia akan kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan ketujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari Akademi Batin, Xiao Yan dengan hati-hati menarik Purple Cloud Wings miliknya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa itu tidak ada orang di sekitar, dia akhirnya bergegas menuju Akademi Batin yang garis besarnya sudah terlihat. Mengandalkan lencana Inner Academy di dadanya, Xiao Yan memasuki Akademi Batin tanpa menghadapi perlawanan apapun. Dia mengamati sosok-sosok manusia yang berhamburan di penglihatannya dan tanpa sadar menghembuskan nafas panjang. Selama 2 bulan ini Xiao Yan belum pernah bertemu bahkan sosok manusia terkecil selain Lin Xiuya dan beberapa lainnya. Perasaan tegang Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki Akademi Batin. Langkah kakinya yang cepat berangsur-angsur melambat dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke daerah siswa baru di mana Pan S Gate berada. Xiao Yan tidak membawa penguasa hitam simbolis yang sangat besar, jadi hampir tidak ada orang di sepanjang jalan yang mengenalinya. Dia yang memiliki nama alchemist top di Akademi Batin. Oleh karena itu Xiao Yan tidak menghadapi perlawanan pada hampir setengah jam berjalan ke wilayah mahasiswa baru. Alis Xiao Yan sedikit merajut tanpa diperhatikan saat ia datang semakin dekat ke wilayah siswa baru. Biasanya daerah ini harus memiliki anggota Pan S Gate yang menjaga sepanjang waktu. Namun itu benar-benar kosong. Langkah kaki Xiao Yan wolket ke area siswa baru. Jalan yang kosong menyebabkan kerutan Xiao Yan semakin dalam. Jejaknya yang semula santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Atai. Petik tunggal petik tunggal. Xiao Yan akhirnya melihat sekelompok besar orang yang sedang tergesa-gesa muncul di sudut di depannya ketika dia telah mencapai rumah paviliun di tengah. Dia segera berteriak ketika dia melihat penampilan pemimpin kelompok. Kelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar teriakan yang akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, sukacita liar segera bergegas ke wajah pemimpin Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan nada gembira, Chief. Kamu kembali. Kepala. Chief telah kembali. Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak ketika mereka melihat penampilan Xiao Yan. Di mana Hun Er dan yang lain? Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan kemarahan samar. Ekspresinya sedikit tenggelam. Cahaya perak yang lemah melintas di bawah kakinya. Tiba-tiba tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Hun Er dan yang lainnya telah pergi ke fighting arena. Sosok mirip hantu yang ditampilkan Xiao Yan mengejutkan Atai dan yang lainnya sebelum mereka segera membalas dengan tergesa-gesa. Arena pertempuran. Apa yang terjadi? Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan. Apalagi selain kelompok bajingan dari Gang Putih. Kemarahan tiba-tiba menyerbu ke wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini pagi ini, Senior Hu Jia memimpin sekelompok anggota dari Gerbang Pan untuk memasuki menara pemurnian Ski Refining untuk berlatih. Awalnya, mereka sudah menemukan tempat dan telah dilatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu.
Pada akhirnya para anggota Gang Putih tiba-tiba dengan paksa mendorong pintu terbuka dan bergantung pada lebih banyak orang untuk mengejar anggota gerbang PAN kami. Senior Hujia telah berdebat dengan mereka tetapi beberapa bajingan di sisi berlawanan menghinanya. Senior Hujia sangat marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun siapa yang tahu bahwa itu pihak lain benar-benar memiliki dua dolings yang kuat bersembunyi di samping. Meskipun senior Hujia melukai salah seorang dari mereka dalam serangannya yang marah, dia sendiri juga menerima pukulan dari pihak lain dan terluka cukup parah. Petik tunggal. Setelah saudara-saudara gerbang PAN membawa senior Hujia kembali, senior Wu Hao segera menjadi marah ketika mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang-orang untuk lari ke Gang Putih. Menurut saudara-saudara yang telah kembali, senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan kepada Bai Cheng. Saat ini, senior Hun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke fighting arena. Petik tunggal. Chief bajingan-bajingan dari Gang Putih menjadi semakin arogan. Mereka menggunakan fakta bahwa itu kami tidak memiliki doling yang kuat untuk diulang datang dan mencari masalah dengan kami. Petik tunggal. Kepala kali ini kita harus melawan mereka. Kami tidak bisa terus menanggungnya. Sekelompok besar anggota dari gerbang PAN dengan marah berteriak dari belakang Atai. Jelas mereka sudah mencapai batas ketahanan mereka dari provokasi Gang Putih. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan marah berhenti. Banyak tatapan membawa beberapa antisipasi saat mereka melihat yang pertama. Wajah Xiao Yan suram. Cahaya pucat pasi muncul di mata hitam gelapnya. Sesaat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Petik tunggal. The Fighting Arena adalah area paling populer di Inner Academy. Biasanya berbicara area yang agak berdarah di arena pertempuran adalah keberadaan yang bertentangan dengan atmosfer akademi. Namun Akademi Batin ini tidak menghindari konflik seperti ini. Namun harus dikatakan bahwa itu keputusan dari Akademi Batin adalah yang bijak. Keberadaan arena pertempuran menghasilkan siswa Akademi Batin yang berbeda dari siswa akademi lain yang hanya tahu bagaimana bertempur di permukaan. Jika para siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan gemetar. Karena mereka dikelilingi oleh wilayah paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke dalam wilayah Black Corner. Ini adalah sesuatu yang Jianan Academy yang memiliki cukup banyak konflik dengan Black Corner Region setiap tahun tidak bisa lebih pasti. Di bawah prasyarat memiliki penghargaan kaya energi api di arena pertempuran akan ada banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari perkelahian, dapat memperoleh hadiah tambahan di atas peningkatan dalam pengalaman bertarung adalah sesuatu yang sangat senang diterima oleh semua orang. The Fighting Arena dapat digambarkan memiliki banyak orang seperti gunung dan laut. Kebisingan dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas bahkan jika jaraknya 100 meter. The Fighting Arena penuh sesak dan dipenuhi dengan angka-angka yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melirik sekilas, seseorang akan dapat melihat massa hitam kepala manusia. Suara yang sangat bising didengung di telinga mereka, seperti suara mengerikan dari board menyebabkan kepala beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara merasakan sakit yang membengkak. Arena pertempuran besar ini memiliki cukup banyak platform yang cukup besar. Namun lebih dari separuh kerumunan manusia hari ini telah mengerumuni salah satu platform. Riak-riak kuat yang meletus dari tabrakan keras menyebabkan banyak teriakan dan raungan keras untuk menempati seluruh arena. Chief, hentikan dia. Petik tunggal, petik tunggal. Biarkan para siswa baru bajingan itu tahu seberapa kuat Gang Putih kami. Petik tunggal, petik tunggal. Beberapa siswa yang mengenakan lencana serupa di galeri melihat di luar medan pertempuran menatap pemimpin mereka di arena yang berada pada keuntungan besar dalam pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan sukacita liar saat mereka berteriak keras. Di atas berteriak dengan suara keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk melepaskan tawa-tawa ke arah sekelompok besar orang di sisi lain dari galeri melihat. Melihat kerumunan manusia di galeri melihat di sisi berlawanan, orang bisa melihat bahwa itu pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal yang benar-benar membuat hati orang tersentuh adalah sikap uniknya yang seperti lotus. Alasan mengapa medan perang ini dapat menarik lebih dari setengah penonton arena pertempuran sebagian karena penampilan dan sikap wanita muda ini. Meskipun mereka telah mengalami kerugian besar di medan perang, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun alisnya yang lembut mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau itu sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa kemarahan menyerbu ke wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang dikirim dari sisi lain. Namun karena situasi di pihak mereka menjadi miskin, mereka hanya bisa menelan kutukan marah yang telah mencapai mulut mereka. Hun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau.
Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di dalam arena, senyuman pahit tak bisa apa-apa selain muncul di wajahnya yang agak pucat putih saat dia berbicara dengan wanita berpakaian hijau di sampingnya. Hun Er sedikit mengangguk. Dia perlahan mengencangkan tangannya yang halus. Mereka murid-murid berair terfokus pada medan perang untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara, meskipun Wu Hao baru-baru ini menerobos ke 9 bintang Dadoshi, kesenjangan antara kedua belah pihak setelah semua terlalu banyak, jika itu benar-benar tidak bisa bekerja, aku akan menggantikannya. Petik. Kamu ingin secara pribadi mengambil tindakan. Hu Jia terkejut ketika dia mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang bisa benar-benar memahami kekuatan Hun Er. Ini karena wanita muda di Fresh selalu menunjukkan cara yang tenang dan jelas tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Seolah-olah dia memiliki kartu tersembunyi dalam jumlah tak terbatas. Aku tidak dapat mengizinkan Xiao Yan GP untuk melihat gerbang Pan diejek dengan cara seperti itu ketika dia kembali. Hun Er tersenyum sedikit. Suaranya yang lembut bagaimanapun membawa beberapa sikap dingin yang tidak acuh. Aku awalnya ingin meninggalkan Bai Cheng untuk Xiao Yan GP. Namun sekarang aku khawatir aku harus menjadi yang pertama untuk merawatnya. Petik tunggal. Kata-kata Hun Er membuatnya tampak seperti merawat Bai Cheng yang kekuatannya telah mencapai bahwa itu dari 6 bintang doling tidak memerlukan terlalu banyak kekuatan. Jika itu adalah orang biasa yang mengatakan ini, Hu Jia pasti akan tertawa mengejek. Namun ketika dia melihat sikap tenang Hun Er tidak ada keraguan sedikit pun yang terbentuk di pikirannya. Dia mengangguk sedikit berbalik dan melemparkan tatapannya ke arah pertempuran di bawah. Gerbang Pan. Faksi yang didirikan Xiao Yan. Beberapa tokoh manusia bersandar di rel di dalam fighting arena yang memiliki pemandangan yang bagus. Mereka mengamati pertarungan di bawah ini. Ketika mereka mendengar suara, salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit tercengang saat dia berbicara. Iya nih. Pan S Gate adalah faksi yang didirikan oleh siswa baru pada awalnya. Sekarang, setelah beberapa kali absen ada juga beberapa siswa yang lebih tua di sana. Memang benar bahwa itu pemimpin mereka adalah Xiao Yan. Rambut panjang berwarna perak melayang lembut dan warnanya yang cerah menyebabkan mata seseorang merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Han Yue melirik Lin Xiuya yang agak terkejut dan yang lainnya sebelum berbicara. Hihi, orang ini cukup berbakat. Dia baru berada di Akademi Batin selama setengah tahun tapi dia sudah memiliki pencapaian seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun dari kelihatannya situasi di bawah ini Pan S Gate tampaknya telah dirugikan. Murid baru itu mungkin memiliki serangan tajam dan membawa aura pembunuhan yang langka tetapi celah antara dia dan Bai Cheng terlalu besar. Dalam hal apapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Cheng untuk berkeliaran dengan hanya mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadoshi. Petik tunggal. Aku telah menerima beberapa informasi kemarin. Orang Liu Qing itu tampaknya mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng itu. Awalnya Bai Cheng telah menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi pemurnian pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, sesaat setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng yang terakhir menjadi sombong ini. Seseorang harus mengatakan bahwa itu ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain dari fighting arena saat dia berbicara dengan riang. Meskipun dia memiliki penampilan luar yang kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada orang lain. Xiao Yan juga memiliki beberapa konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia mendengar hal ini. Tidak persis. Namun ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Bukannya kau tidak tahu tentang pikiran sempit wanita itu? Kata Yan Hao samar. Suaranya tampak merasa mengungkapkan beberapa penghinaan untuk Liu Fei. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Melihat Xiao Yan, dia tidak tampak seperti seseorang yang suka ditindas. Meskipun kekuatannya hanya dari seorang Dadoshi, bahkan aku mendapatkan perasaan yang berbahaya ketika mengamatinya. Aku pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Lin Xiuya tertawa pelan. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu ada sosok manusia samar-samar berdiri di bayang-bayang. Aura dominan yang redup bagaimanapun memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumnya tampak memiliki beberapa antisipasi dari dua kepala yang bertabrakan. Namun Han Yue di samping merajut alisnya yang cantik sedikit. Segera dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Bang! Seorang tokoh manusia merah dan putih bergegas di sekitar dalam medan pertempuran dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera dua dokis yang kuat meletus tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah yang keras tidak bisa menerimanya dan garis retak terbentuk. Kiang. Petik tunggal petik tunggal. Suara logam bening yang membawa bunga api terdengar dari titik di mana keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang warna kuning-kuning saling bertabrakan satu sama lain. Sebuah riak kuat yang terlihat dengan mata telanjang melonjak keluar dengan eksplosif.
itu segera bertabrakan melawan tubuh kedua orang itu. Bang, bang, petik tunggal, petik tunggal. Di tengah suara yang dalam jejak kedua tokoh manusia itu mengundurkan diri. Namun sosok manusia berwarna putih hanya mengambil 2 langkah mundur sebelum dia memantapkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangan bahunya, dia memutuskan kekuatan itu. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah jauh lebih menyedihkan melihat. Dia tidak hanya mengambil 7 atau 8 langkah ke belakang, tetapi jejak darah berwarna merah terang juga tumpah dari sudut mulutnya ketika langkah terakhirnya jatuh. Ki-nya berfluktuasi secara tidak teratur. Jelas dia telah menerima cukup luka dalam yang serius. Chief hebat. Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, kelompok anggota dari Gang Putih di galeri melihat tidak bisa membantu tetapi meletus menjadi gelombang sorak-sorai. Segera ada lebih banyak ejekan diberikan kepada Pan S-Gate di sisi berlawanan, membuat marah semua anggota Pan S-Gate sampai ekspresi mereka menjadi hijau. Anak nakal yang angkuh dan arogan. Kamu benar-benar ingin menantang aku ketika kamu hanya 9 bintang dadosi. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Bai Cheng mengayunkan tombak kuningnya dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga miring ke samping ke tanah. Sudut mulut Bai Cheng terangkat ketika dia mendengar sorakan seperti gemuruh dari sekitarnya. Dia berkata dengan senyum dingin, di mata orang yang benar-benar kuat, gerbang Pan milikmu hanyalah seorang badut yang hanya melompat-lompat. Jadi bagaimana jika kamu bisa mendapatkan energi kebakaran? Tidak peduli seberapa banyak energi api yang kamu miliki, kamu hanya akan menjadi domba gemuk besar di mata orang lain jika kamu tidak memiliki kekuatan apapun. Petik tunggal. Pei. Segar darah segar keluar dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Cheng dengan kilauan darah. Cara itu sama seperti binatang buas yang ganas dan haus darah. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Cheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar di pedang berat berwarna darah. Menyusul tusukan dengan darah, pedang berat berwarna darah itu memiliki warna merah gelap yang samar-samar muncul. Kemerahan ungu yang aneh juga berangsur-angsur menyerbu ke wajahnya. Bai Cheng sedikit mengernyit ketika melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Sama seperti Wu Hao siap untuk mengaktifkan kartu truf terakhirnya ke tingkat berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba muncul di medan pertempuran dengan cara gesit. Tangannya yang seperti giok putih sempurna dengan lembut menepuk bahunya. Segera energi liar dan kekerasan bergulir di dalam tubuh Wu Hao. Tenang. Biarkan aku mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia menatap pinggang halus Willow seperti di depannya. Namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa menanganinya. Petik tunggal. Hun Er melirik sekilas ke Bai Cheng sebelum segera memutar kepalanya dan merajut alisnya yang cantik saat dia menatap Wu Hao yang ngotot. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia mengeluarkan tawa dan hanya bisa dengan lembut mengatakan, hati-hati. Petik tunggal, petik tunggal. Mengapa? Apakah Pan S-Gate tidak memiliki siapapun? Mereka benar-benar ingin mengizinkan seorang wanita keluar. Di mana Xiao Yan? Mengapa aku tidak melihat sedikit pun jejak dirinya saat ini? Jangan bilang bahwa itu dia takut. Bai Cheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika dia melihat bahwa itu Hun Er adalah orang yang masuk ke medan perang. Xiao Yan Gege tidak perlu bertindak untuk menangani kamu. Hun Er berkata dengan lembut. Sikapnya yang bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir menyebabkan cukup banyak orang di galeri melihat untuk merasa terkejut. Hanya aura santai ini di hadapan lawan yang kuat menyebabkan beberapa orang meningkatkan adorasi mereka untuk wanita berbaju hijau ini di medan perang beberapa kali. Namun, sementara mereka berseru atas aura Hun Er ini, mereka tanpa sadar merasakan kebencian terhadap Xiao Yan yang tidak menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota Pan S-Gate ini sombong? Kumpulan siswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang telah datang dalam beberapa tahun ini. Bai Cheng tidak bisa tidak menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita terutama yang sangat cantik. Hun Er terlalu malas untuk membalas perkataannya kali ini. Sebuah cahaya berwarna keemasan perlahan-lahan melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang terkandung di dalamnya itu diam-diam menyebabkan cukup banyak orang untuk mengeluarkan terkejutku. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat cahaya berwarna keemasan di telapak tangan Hun Er. Segera dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombaknya yang panjang dan sebuah doki berwarna kuning gelap yang kaya dan kuat menyelimuti atasnya. Cahaya keemasan dan cahaya kuning gelap di medan perang semakin terang. Sesaat kemudian kedua lampu menyala pada saat yang bersamaan. Akhirnya, mereka menembak dengan eksplosif di bawah fokus sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika mereka bertemu di udara. Namun sama seperti semua orang berpikir bahwa itu tabrakan ganas akan sekali lagi meletus, suara samar dari guntur bergulir bergemuruh samar di dalam arena pertempuran.
Begitu suara gemuruh muncul, sesaat gambar hitam tiba-tiba muncul di antara dua kelompok cahaya yang hendak melakukan kontak. Kedua tangan memanjang dengan cara seperti kilat sebelum mereka menekan diri di pundak kedua belah pihak. Sebuah kekuatan lembut adalah yang pertama untuk mengerumuni dengan lembut menggoyangkan Hun Er sampai dia kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini tangan lain yang melakukan kontak dengan Bai Cheng tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Munculnya afterimage berwarna hitam serta Hun Er dan Bai Cheng yang secara paksa terguncang kembali adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam sepersekian detik. Sebagian besar orang hanya merasa bahwa itu penglihatannya telah menjadi sedikit buram. Segera, mereka mengamati dua sosok manusia yang dipaksa kembali dengan tatapan tertegun. Secara alami, menjadi liar dan arogan membutuhkan modal untuk menjadi liar dan arogan. Jika pemimpin Bai Cheng merasa bahwa itu kamu tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka aku Xiao Yan dapat bermain dengan kamu. Tidak akan bertarung dengan seorang wanita hanya menyebabkan kamu kehilangan status kamu. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan tatapan mereka dan segera melihat sosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan perang. Wajah mereka terheran-heran. The afterimage berwarna hitam di medan pertempuran dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit memperlihatkan wajah tersenyum yang halus dan tampan. Namun, siapapun bisa melihat bahwa itu ada niat membunuh dingin di bawah senyum ini. Sekarang pertunjukan menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba bersinar saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertempuran. Tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah bayangan itu. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tampaknya telah meluruskan tubuhnya saat ini juga. Aura sombong yang tajam dengan tenang menjadi lebih intens. Laki-laki muda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang bising turun ke keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang dipancarkan dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera anggota Pan S Gate meletus menjadi sorakan seperti petir. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiao Yan. Tatapan mereka memiliki beberapa antisipasi. Keterampilan alkemis Xiao Yan terkenal setelah persaingannya dengan Han Xian. Namun memiliki keterampilan penyulingan obat luar biasa tidak mewakili kekuatan tempurnya. Di tempat ini yang dipenuhi dengan kekerasan, hanya tinju yang paling keras yang dapat menyebabkan orang lain merasakan rasa hormat yang mendalam di dalam hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, setelah penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini yang memiliki keterampilan menyempurnakan pemolesan pil akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup memadai untuk membuat orang lain melihatnya dengan serius. Sesaat ketika Hun Er terguncang, dia merasakan kekuatan yang dikenalnya. Cahaya emas yang kuat teraglomerasi di tangannya secara bertahap menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut untuk mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan perang. Baru kemudian dia diam-diam menenangkan hatinya yang bangkit. Xiao Yan Gege, waktu yang tersisa untuk kamu. Petik tunggal. Hei Xiao Yan, kamu akhirnya mau tampil. Bai Cheng menggelengkan pundaknya saat kakinya dengan kasar menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam itu dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat tangannya terguling, Kivi Huan ruler yang sangat besar muncul. Tangan kanannya dengan erat memegang gagang penguasa dan melambai dengan kejam. Tiba-tiba angin kuat yang membawa suara bersenandung muncul di arena, sepertinya senior Bai Cheng benar-benar merindukanku. Sayangnya, senior Bai Cheng bukan wanita. Kalau tidak aku akan sangat bahagia. Petik tunggal. Haha. Orang-orang di galeri melihat sekitarnya tidak bisa membantu tetapi meledak dengan tawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Cheng berkedut saat dia berkata dengan dingin atau tajam-tajam. Kali ini aku ingin melihat alasan yang kamu temukan untuk menarik diri dan melarikan diri. Petik tunggal. Tidak perlu mencari alasan apapun. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan kepada kamu dan aku akan menerimanya. Aku telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari kita selesaikan semua skor dari masa lalu. Xiao Yan tertawa lembut. Penguasa besarnya mendarat di tanah yang keras. Berat yang kuat menyebabkan beberapa garis retak kecil terbentuk di tanah. Akhirnya Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia membalas Bai Cheng. Haha bagus. Kamu punya nyali. Namun karena kamu berusaha mempermalukan dirimu hari ini, jangan salahkan aku karena menggunakan seluruh kekuatanku. Kegembiraan segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa keras ketika dia melihat bahwa itu Xiao Yan tidak mencoba melarikan diri kali ini dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Senior Bai Cheng, kamu masih mengatakan omong kosong seperti biasanya. Xiao Yan tertawa. Wajahnya mungkin tampak harmonis tetapi kata-kata yang dilontarkannya menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi semakin suram. Mudah-mudahan mulutmu ini tidak akan berakhir memohon belas kasihan nanti. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu.
Dia memegang tombak panjang kuning gelap dengan erat di tangannya. Tubuh tombak bergetar sedikit dan doki berwarna kuning yang kaya melonjak keluar dengan eksplosif dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Afinitas darat Doki Ya Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat warna Bai Cheng Doki. Doki afinitas ini khusus untuk menjadi kokoh dan tahan lama. Dibandingkan dengan orang dengan level yang sama, waktu yang bisa dilawan akan jauh lebih lama. Selain itu jenis Doki ini berfokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan yang lain, seseorang bisa mengandalkan kekayaan Doki yang bertahan lama untuk menyeretnya sampai lawannya menjadi terlalu lelah. Ketika bertarung dengan seseorang dari afinitas Doki ini, meletuskan kekuatan liar dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan yang menekan adalah taktik yang paling tepat. Xiao Yan memutar tubuhnya sedikit. Powerful berwarna hijau Doki melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti permukaan Doki aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup sejumlah orang tercengang ketika mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Doling. Petik tunggal petik tunggal. Hun Erhujia dan Wu Hao di galeri melihat saling bertukar pandangan satu sama lain. Mata mereka mengungkapkan beberapa kejutan dan sukacita. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar menembus kelas Doling setelah tidak melihatnya selama 2 bulan. 1 level per bulan. Kecepatan latihan ini adalah sesuatu yang menjalani retret pelatihan di dalam menara pemurnian Ski Blazing Ski sepanjang hari tidak akan bisa mengikutinya. Orang ini, dia benar-benar mencapai kelas Doling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lain menampilkan wajah yang sama-sama dipenuhi kejutan. Saat itu ketika mereka bertemu Xiao Yan di pegunungan yang dalam kekuatan terakhir berada di paling banyak dari bintang 8 atau 9 Dadoshi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak terlalu jauh dari kelas Doling, mereka yang secara pribadi mengalami langkah ini jelas tahu apa jenis akumulasi sulit yang harus dilakukan untuk menembus penghalang antara Dadoshi dan seorang Doling. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang ketika mereka melihat tingkat kekuatan Qi Xiaoyan. Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan jika itu terjadi, masih ada celah bintang 6 antara Bai Cheng dan dia. Ini bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dibuat oleh orang lain. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara di atas karena terkejut. Aku percaya dia bisa menang. Senyum muncul di wajah dingin Han Yue di sampingnya. Saat itu ketika Xiao Yan hanyalah bintang 5 atau 6 Dadoshi, dia sudah mampu menyebabkan bahkan bintang 3 Doling merasa sangat takut. Sekarang kekuatannya telah melambung dan maju ke kelas Doling. Han Yue masih memiliki kepercayaan yang sangat besar meskipun fakta bahwa itu Bai Cheng 6 tingkat lebih kuat. Aku juga memiliki kepercayaan diri padanya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Lin Xiuya dengan malas merentangkan pinggangnya. Tatapannya terlempar ke arah sosok manusia samar di area gelap sementara dia tersenyum dan berbicara. Saat ketika galeri melihat mendidih karena Qi yang ditampilkan Xiao Yan, Bai Cheng juga kaget. Sebuah keheranan menarik melewati matanya. Itu lama kemudian sebelum keseriusan tambahan secara bertahap muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, tidak heran kamu bahkan lebih arogan kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatan kamu sudah mahir. Petik tunggal. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Suara jelas dari tulang-tulangnya bertabrakan tak henti-hentinya seperti kembang api di dalam tubuhnya. Xiao Yan menghembuskan napas panjang setelah ini berlanjut untuk sementara waktu. Dia tersenyum sedikit saat merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya ke mata Bai Cheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkramannya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan mengambil beberapa langkah ke depan saat penguasa berat di tangannya diseret di tanah memancarkan suara syasyak. Pada saat yang sama itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan saat yang terakhir secara bertahap mendekat. Dia merasakan Qi yang semakin kuat dan tangannya mengencangkan pegangannya pada tombak panjang berwarna kuning sedikit. Matanya menatap tajam pada langkah Xiao Yan. Sama seperti Xiao Yan telah melangkah ke radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, teriakan rendah dipancarkan dari mulut yang terakhir. Doki kuning gelap yang kuat yang seperti air kuning kental melonjak keluar dari tubuhnya. Kaki Bai Cheng berat menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kuning. Doki dengan cepat diaglomerasi di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup doki tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang memotong udara dan suara cici yang dibuatnya cukup keras. Kekuatan pengisian dari 6 bintang yang kuat Doling memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan batu besar di tempat. Xiao Yan tidak memenuhi serangan pembukaan buas Bai Cheng secara langsung. Cahaya berwarna perak samar terlihat di kakinya. Ketika tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat asalnya. Ekspresi Bai Cheng berubah sedikit setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat setas benang hitam berkedip di masa lalu. Alarm langsung melintas di hatinya. Di masa lalu Xiao Yan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya meningkat sampai tingkat tertentu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya.
Saat pikiran ini melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Cheng tiba-tiba mengubah arah dan menembus dengan eksplosif ke arah punggungnya. Dentang. Suara jernih yang membawa beberapa sparks ditembak keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menembus belakangnya menghalangi penguasa hitam yang sangat besar itu. Kekuatan kuat yang terkandung pada penguasa hitam menekan tombak panjang sampai membungkuk sedikit. Kekuatan fisik orang ini juga sangat meningkat. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia meningkatkan levelnya, seharusnya tidak ada peningkatan yang besar. Sekarang terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan kecepatan atau kecepatan reaksi, orang ini tampaknya telah sepenuhnya berubah dari dirinya sebelumnya. Wajah Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang sedang dikirim dari tombak panjang. Hatinya juga tampak memiliki ombak liar yang sangat besar yang bergulir di dalamnya. Xiao Yan secara alami tidak terganggu oleh kejutan di hati Bai Cheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat menekan saat dengan kasar meremukkan lengan Bai Cheng. Penguasa yang pada mulanya sangat berat menari bahkan lebih hidup dan lebih licik di tangan daripada tombak panjang di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan penuh kekerasan ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit heboh karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun Bai Cheng adalah, setelah semua bintang 6 kuat Doling dan secara bertahap menjadi stabil di bawah serangan sangat berat Xiao Yan. Dedoki kuat dari 6 bintang Doling menyerbu keluar dengan cara yang perkasa dan menerima serangan Xiao Yan yang mengandung berat badan yang sangat besar. Setelah keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas secara intens. Tombak panjang melambai dan menari. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menembus ke Xiao Yan itu akan menyerang untuk beberapa tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan perang. Hijau dan kuning doki membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penguasa berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan bergetar dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat oleh mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang-benang garis retak mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Bang! Petik tunggal, petik tunggal. Penguasa yang berat dan tombak yang panjang ditekan satu sama lain. Xiao Yan dengan keras bertabrakan dengan Bai Cheng. Saat angin menyebar, Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiao Yan mundur 4 langkah. Jelas Xiao Yan mungkin memiliki keuntungan dalam kekuatan fisiknya, tetapi pada saat ini ketika pihak lain menggunakan doki yang kuat dari bintang 6 Doling, dia masih berakhir menjadi lebih lemah. Suara Kusi secara tidak sadar terpancar dari galeri melihat saat melihat Xiao Yan berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Para anggota Gang Putih meminjam kesempatan untuk mengeluarkan cemuhan dan kutukan tertawa. Ini hanya brute force. Bahkan tidak bisa masuk ke mata aku. Bai Cheng melambaikan tombaknya yang panjang setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan. Dia dengan dingin tertawa, jika kamu masih akan bergantung pada kekuatan brengsek ini setelah ini kamu hanya perlu menggulingkan diri sendiri. Petik tunggal. Sudut mulut Xiao Yan terangkat ke senyum dingin ketika dia mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa berat ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Setelah pembentukan segel tangan, api berwarna hijau panas tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Sesaat kemudian, bagaimanapun api panas tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Skyfire Tree Mysterious Change Green Lotus Change. Petik tunggal, petik tunggal. Xiao Yan berseru pelan di dalam hatinya. Tubuhnya langsung gemetar. Energi liar dan kekerasan tiba-tiba melonjak keluar secara eksplosif dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan diangkat saat ia merasakan doki dalam tubuhnya membumbung tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Huan berat saat dia menatap Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, ayo lakukan ini lagi. Petik tunggal. Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, sebuah bank muncul. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang bergegas eksplosif menuju Bai Cheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki setinggi setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu seperti binatang magical yang berbentuk manusia yang memiliki sejumlah besar kekuatan pengisian. Hun Er dan yang lainnya menyadari bahwa itu Xiao Yan tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka tidak merasa terkejut ketika mereka melihat bahwa itu kekuatannya saat ini telah sangat melonjak. Namun, Lin Xiuya dan yang lainnya dari atas tanpa sadar mengeluarkan suara yang terkejut. Mereka yang memiliki kekuatan yang kuat secara alami dapat menemukan bahwa itu kekuatan Xiao Yan saat ini hampir berhasil dengan Bai Cheng. Peningkatan besar atau lompatan kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang lain terkejut. Lagi pula itu adalah total bintang 6. Orang ini tidak heran aku merasakan perasaan serius ketika pertama kali aku bertemu dengannya. Itu sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalamnya. Jelas letusan ini oleh Xiao Yan telah melampaui harapannya.
Di sampingnya, mata Yan Hao sedang menatap Xiao Yan di bawah. Dari ekspresi wajahnya, dia tampaknya memiliki ketertarikan yang besar dengan cara Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya. Dia juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelum pandangannya bergerak naik dan akhirnya mendarat di tempat di mana itu sedikit gelap. Dia bisa samar-samar mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini, Bai Cheng memang menendang pelat logam. Dia mungkin akan menyerahkan peringkatnya pada Strong Ranking. Yan Hao menekuk sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyuman angkuh. Lin Xiuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melempar tatapan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah. Setelah Xiao Yan telah menunjukkan perubahan tiga misteri langit api, kekuatannya pasti mencapai dataran di mana ia dapat bersaing dengan Bai Cheng untuk waktu yang singkat. Ketika Bai Cheng melihat Xiao Yan yang tiba-tiba melonjak menepi, wajahnya yang tersenyum dingin tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiao Yan mampu dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun dia tidak benar-benar memasukkan hal itu ke dalam hatinya. Dari apa yang dia pikir, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang pada akhirnya merupakan metode yang tidak lazim. Satu akan kembali ke bentuk sejati seseorang setelah batas waktu berlalu. Penghinaan di dalam hatinya mulai bergetar sedikit oleh sosok manusia di depan yang membawa momentum petir dalam serangannya. Pada saat ini, Bai Cheng akhirnya mengerti bahwa itu dia benar-benar meremehkan Xiao Yan sejak awal. Bai Cheng mengertakkan giginya dengan kasar dan dengan erat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menatap tajam pada Xiao Yan yang menjadi semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kehilangan dengan menyedihkan peringkatnya di Strong Ranking, mungkin akan segera diganti oleh Xiao Yan. Terlebih lagi, bahkan reputasi Gang Putihnya akan berkurang sehingga terjadi penurunan posisi yang sangat besar di dalam Akademi Batin. Oleh karena itu tidak peduli betapa sulitnya untuk berurusan dengan Xiao Yan di depannya, dia harus menggunakan segala cara untuk mengalahkan yang terakhir hari ini. Sungguh seorang yang liar dan arogan. Aku akan membiarkan kamu melihat kekuatan sejati seorang ahli pada Strong Ranking hari ini. Taktik yang biasa-biasa ini menyebabkan kepercayaan diri kamu menjadi terlalu penuh. Beberapa ketajaman dingin ditarik oleh wajah Xiao Yan. Doki yang berwarna kuning gelap seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Cheng tanpa henti. Akhirnya itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan gugus cahaya itu seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air berputar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Gelas cahaya Doki berwarna kuning bergetar. Ini segera mengeluarkan suara gemuruh rendah di bawah tatapan semua orang. Tombak panjang dengan cepat ditusuk dengan cara yang seperti kilat. Setiap kali tombak panjang itu menusuk, banyak sekali bayangan yang muncul di depannya. Kecepatan tombak panjang gemetar Bai Cheng sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap sisa-sisa tombak panjang tertutup oleh ruang di depannya. Pada saat ini Xiao Yan yang bergegas seperti binatang sihir langsung muncul di luar blokade bayangan tombak. Hah! Petik tunggal, petik tunggal. Tombak panjang berwarna kuning gelap setelah itu berhenti di udara. Cahaya dingin yang aneh muncul di ujung tombak. Di bawah penguatan Doki yang berwarna kuning gelap, masing-masing Afterimages ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan yang sudah dekat. Tangisan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara teriakan, tombak panjang berwarna kuning gelap yang menutupi area di depan tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Dalam sekejap suara angin kencang yang tajam mulai bersenandung dalam lingkaran pertempuran muncul sangat menusuk mata. Ada banyak tombak setelah gambar. Dengan mampu menggolkan begitu banyak gambar dalam sekali jalan itu cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Bai Cheng. Seorang anggota Strong Ranking memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah doling biasa, kemungkinan besar orang itu akan berebut untuk sementara waktu di bawah serangan tajam Bai Cheng ini. Namun pengalaman bertarung Xiao Yan tidak sedikit pun kalah dengan Bai Cheng. Selain itu karena dia telah menampilkan Fire Tree Mysterious Change, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bai Cheng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin bertiup kencang, itu tidak menyebabkan Xiao Yan menunjukkan bahkan tanda sedikit menyusut kembali. Penguasa Huan Hivi yang sangat besar di tangannya tiba-tiba diangkat dan dia dengan cepat meretasnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Istirahat. Jejak ayunan penguasa Huan berat sangat biasa. Tidak ada sedikit pun kegemaran di dalamnya. Peretasan biasa ini bagaimanapun membawa kekuatan tak tertandingi yang dapat memecah gunung dan memecahkan tanah. Tubuh penguasa membagi udara dan bahkan meninggalkan jejak berwarna hitam samar di udara. Angin liar dan keras terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan kuat ini, tanah yang keras diam-diam retak membentuk garis retakan. Dari ini orang bisa melihat kekuatan dari serangan Xiao Yan saat ini. Cukup banyak orang di galeri melihat mengubah ekspresi mereka sedikit setelah melihat kekuatan besar dari serangan ini. Pertarungan intens ini benar-benar sedikit mengasihkan. Klang-klang. Banyak bayangan tombak berisi angin yang tajam memukul penguasa yang berat. Mereka berulang kali meletus ke dalam suara yang jelas dari tabrakan logam. Bayangan tombak dengan cepat menghilang.
Hanya riak kuat yang menyebar dengan cepat yang memungkinkan seseorang untuk tahu di mana pertukaran intens terjadi. Sebagian besar gambar tombak menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa gambar tombak yang tersisa sebelum akhirnya melepaskan pertahanan tidak masuk akal mereka. Tubuh tombak itu terhenti dan tombak panjang seperti tombak merobek udara dengan cara yang seperti kilat. Angin tajam dengan cepat menggumpal di ujung tombak. Itu dengan kasar menusuk ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia dengan giat menarik penguasa berat di tangannya. Dengan segera penguasa berdiri sangat di depannya seperti perisai hitam gelap. Tombak panjang yang gelap itu menghantam tubuh lebar penguasa. Saat keduanya bersentuhan, tubuh tombak tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiao Yan diseret di tanah dan bergerak mundur sejauh 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. Bai Cheng mendengus dingin setelah gemetar dan memaksa Xiao Yan kembali. Tangannya yang memegang gagang tombak bergetar sedikit. Cahaya pada tubuh tombak tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Cahaya berwarna kuning yang menusuk mata seperti matahari bersinar dari dalam medan perang. Petik tunggal petik tunggal. Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih intens, ular pasir energi berwarna kuning tiba-tiba bergegas keluar. Mulut besar buasnya yang ganas bertabrakan dengan penguasa yang berat. Bang! Petik tunggal petik tunggal. Suara ledakan yang hebat dan keras meletus dari titik di mana keduanya bertabrakan. Gaya riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Banyak garis retak menyebar berulang kali dari tanah keras di bawah kaki Xiao Yan. Tersesat. Telapak tangan Bai Cheng memukul gundukan tombak. Kekuatan dari bintang 6 Dadosi dilepaskan tanpa cadangan pada saat ini. Kekuatan yang tak tertandingi memukul tubuh sang penguasa. Dengan pengangkatan kuat oleh ujung tombak, penguasa berat gelap hitam mengeluarkan bunyi siu dan meninggalkan tangan Xiao Yan di bawah mata semua orang. Akhirnya itu berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke dalam tanah di luar lingkaran pertempuran. Galeri melihat sedang gempar saat penguasa berat meninggalkan tangan Xiao Yan. Selain Hun Er dan yang lainnya yang mengerti Xiao Yan dengan sangat baik, bahkan anggota gerbang PAN tanpa sadar mengeratkan kepalan tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu? Serangan yang mengandung semua kekuatannya akhirnya menyingkirkan senjata Xiao Yan. Dalam sekejap Bai Cheng melihat kemenangan itu dalam jarak dekat saat dia tertawa terbahak-bahak dengan semangat tinggi. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti karena terus menusuk eksplosif ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan merajut alisnya sedikit ketika penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa itu teknik tombak Bai Cheng bahkan lebih kejam dan lebih ganas dari Bai San. Tombak panjang itu seperti kilat. Ketika Xiao Yan merasakan rasa sakit menusuk samar yang naik dari dadanya, petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya. Tubuhnya bergetar sedikit dan bayangan yang sangat samar tetap di tempat. Tubuhnya di sisi lain telah muncul lebih dari 10 meter dari tempat aslinya. Tombak panjang menembus melalui afterimage dengan cara yang seperti kilat. Ia bergerak sedikit dan memukulnya hingga berubah menjadi ketiadaan. Bai Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang berada lebih dari 10 meter. Apakah kamu masih tidak akan mengaku kalah? Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku dapat menunjukkan kepada kamu beberapa. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan salahkan senior ini karena kejam jika aku memotong atau mematahkan lengan atau kaki kamu nanti. Akademi Batin tidak membatasi satu dari menggunakan gerakan pembunuh di tempat seperti fighting arena. Dalam keadaan normal bagaimanapun kebanyakan orang akan menahan sedikit kecuali hubungan antara kedua belah pihak sangat mengerikan. Setelah semua tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan fighting arena berdarah sejati. Xiao Yan mengabaikan Bai Cheng yang sombong. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum menggelengkan tubuhnya sedikit merasakan banjir kuat doki. Tiba-tiba mulai mengalir pada saat ini hanya setelah itu lolos dari strain penguasa Huan berat. Xiao Yan mengalihkan tatapannya dan menatap mata hitam dingin dan dingin milik Bai Cheng. Dia tertawa pelan tetapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah lembut dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Cheng. Tinjunya ditutupi dengan doki berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat itu dengan keras menghantam kepala Bai Cheng. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini menyebabkan mata Bai Cheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya bersandar ke belakang sebagai tindakan refleksif dan tinju yang membawa angin panas ditarik oleh wajahnya, menyebabkannya merasakan rasa sakit panas yang berapi-api. Orang ini kenapa begitu kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi. Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan mengerikan untuk naik di hati Bai Cheng saat dia memarahi dengan cara yang bingung dan jengkel. Tidak mengerti Xiao Yan, Bai Cheng secara alami tidak tahu bahwa itu ketika Xiao Yan terlepas dari penguasa Huan berat kekuatan tempurnya akan benar-benar dilepaskan. Bagi orang lain kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan fatal tetapi untuk Xiao Yan itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiao Yan yang memegang penguasa Huan berat tidak menakutkan. Xiao Yan yang tidak bersenjata dan garang adalah mesin tempur yang benar.